himasan wa taruhu bitona. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Maka mulai sekarang Mas Fadil harus bangun pagi. Karena burung bangunnya apa? Pagi. Burung itu bangunnya pagi, sehingga berkah. Kalau burung bangunnya siang, burung siapa itu? Kalau burung yang sebenarnya dia bangun pagi, pulang sore, nggak ada. Burung pulang jam pada Isya misalnya. Ini burung nakal. Kalau burung yang benar, burung hantu mungkin yang malam-malam. Burung berangkat pagi, pulang sore dalam keadaan kenyang. Pagi berangkat lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Jadi rezeki harus dicari, harus dikejar. Tidak boleh suami-suami malas. Ini untuk pengantin baru maupun pengantin lama. Walaupun sudah pensiun, kalau masih bisa bekerja, bekerja. Sampai kapan? Sampai sudah tidak berdaya. Yang kedua, memberi pakaian sebagaimana yang kau pakai. Jadi seorang suami harus memberikan pakaian kepada istrinya. Kalau suami dia memakai pakaian auratnya dari pusar sampai lutut, tetapi kita tak berani datang seperti ini kondangan pakai celana kolor doang. Kita tutup dari pusar ke atas, dari lutut ke bawah. Begitulah istri kita, auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka wajib para suami memberikan jilbab kepada istrinya. Dan jilbab itu bukan perintah Pak Ustadz, bukan perintah presiden, tapi perintah Allah Rabbul Alamin. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna wa la yu'lain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertama memberi makan, yang kedua memberi pakaian. Yang ketiga, seorang suami wala tadribil wajha, tidak boleh memukul wajah istrinya. Kadang ada masalah, kadang ada problem. Jangan jadi laki-laki yang ringan tangan, main tabok, main pukul, tidak boleh. Karena istri kita itu ada keluarganya. Kalau kita main pukul istri kita, keluarganya nggak rela. Oleh karenanya jaga, jangan suka main tangan. Dan itu laki-laki pengecut yang suka nabok wanita. Laki-laki kesatria pantang tangannya memukul wanita. Jadi semarah apapun bisa dibicarakan, ada jalan keluar. Apalagi walinya telah sampaikan hubungi saya 24 jam. Mungkin lagi tidur. Hubungi Allah 24 jam. Ada problem, hubungi siapa? Allah Rabbul Alamin. Karena dialah yang memberikan ujian dengan masalah, dia juga yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak boleh memukul istrinya. Lalu Nabi mengatakan wala tuqabbih, jangan kamu menjelek-jelekan istri. Gak boleh istri dijelek-jelekan. Karena ada seorang yang di zamannya Harun Ar-Rasyid atau yang lain, dia berkata kepada istrinya, padahal dia cinta sama istrinya, tapi dia main-main sama istrinya. Wahai istriku, kamu saya talak 3 kalau kamu tidak lebih indah dari rembulan. Istrinya gelisah, akhirnya dia lari ke pengadilan dan mengatakan suamiku sudah mentalak 3. Kenapa? Karena dia mengatakan begini dan begini. Maka Harun Ar-Rasyid atau yang lain mengumpulkan para ulama untuk membahas apa yang terjadi ketika suami mengatakan seperti itu. Semua mengatakan sudah jatuh talak itu, sudah jatuh talak. Tapi ada seorang ulama muda yang diam dari tadi ditanya, kenapa kamu tidak memberikan pendapat? Aku berpendapat bahwa dia masih istrinya. Kenapa? Karena pasti istrinya lebih indah dari rembulan. Tidakkah engkau membaca firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tapi jangan main-mainan begitu nanti sama istri.
Jadi ini sekedar kisah betapa wanita itu adalah orang yang paling baik. Siapapun orangnya, dia adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada manusia, karena Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi wala tuqabbih, jangan kau menjelek-jelekannya. Ada yang ulama mengatakan wala taqul qabbahakallah, jangan kau katakan semoga Allah menjelekkan, tidak boleh. Kemudian yang kelima, seorang suami di samping memberi makan sebagaimana yang dia makan, memberi pakaian sebagaimana yang dia pakai, tidak boleh memukul wajahnya. Jadi kalau mau pukul istri, pukul yang paling jauh dari wajah. Jadi kalau marah, angkat kaki, yang dipukul telapak kakinya. Dan itu pun setelah dinasehati, nasihati nggak jerak, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tidak jerak juga, baru dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Bagaimana pukulannya? Pukul dengan sarung, sabet dengan sarung. Tapi ada yang dipukul dengan sarung pingsan, sarungnya gebat-gebatannya. Bukan itu maksudnya. Sekedar memberitahu kalau suami itu lagi marah. Ada ulama yang mengatakan pukul pakai siwak. Ada kayu siwak yang buat solok gigi, marah sama istri, pukul. Hanya untuk memberitahu dia marah. Cuman ada kata si Sulaiman Ruhaili hafidahullah, ada orang pukul istrinya dengan siwak tapi dibawa ke pengadilan. Kata hakimnya, kenapa kamu pukul istrimu? Dia jawab, suaminya saya pukul istri saya sesuai nasihat ulama dengan siwak. Mana siwaknya? Gak taunya setengah meter. Pantesan jadi dibawa ke pengadilan. Intinya seorang suami, jangan gampang marah, jangan gampang pukul-pukul istri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setelah memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, aduwwul lakum, musuh bagimu, fahdharu, hati-hati. Yang sering disampaikan sepotong ayat ini. Jadi anak istri bisa jadi musuh buat kita, sehingga kita harus hati-hati. Lupa kelanjutan ayatnya, jarang dibacakan. Fa in taqfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan, kamu berlapang dada dan kamu mengampuninya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kadang istri itu diciptakan begitu, sering ngeyel, sering bandel, sering bikin masalah. Apalagi pas padu pacaran, putus nyambung. Seorang suami tidak boleh segera memberikan hukuman kepada istrinya. Tapi kalau kamu memaafkannya, kemudian kamu menutupi aibnya, tidak boleh diceritakan aib istri kepada orang-orang. Bagaimana istri kita di rumah, bagaimana istri kita nakal, dia menuntut, diem, laki-laki diem. Sanggup penuhi, nggak sanggup cari. Maksudnya cari nafkah, bukan? Jadi cari bagaimana kita menuhi istri. Inilah nasihat yang penting bagi Mas Fadil Muhammad dan bagi para suami semuanya, agar rumah tangga bisa berjalan tenang menuju pulau kebahagiaan. Kemudian tidak adil kalau hanya suami yang dinasehati, maka istri pun harus dinasehati. Setelah bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, maka seorang wanita hendaknya dia taat kepada suaminya. Cuman satu kewajiban wanita apa? Taat kepada suami. Sampai-sampai ada ustadz yang mengatakan gak ada kewajiban istri masak, gak ada. Kewajiban istri nyuci baju juga gak ada. Gitu. Kewajiban istri cuman taat sama suami. Kalau suami nyuruh masak berarti kalau suami nyuruh nyuci harus nyuci. Gitu. Kewajiban itu sebenarnya nggak ada, cuman harus taat sama suaminya. Maka baik-baiklah mengambil hati suami agar suami tidak membebani kita dengan yang lain-lain. Jadi taat kepada suami ini kewajiban seorang istri. Dan yang paling tidak sabar bagi laki-laki adalah apabila mengajak istrinya ke tempat tidur. Gitu. Ini yang paling laki-laki tidak sabar. Maka setiap kali dipanggil oleh Mas Fadil misalnya, siapa? Nisa, siap. Itu langsung dia. Mas Fadil lihat ini istri apa hansip. Walhasil kalau dipanggil suami harus segera datang. Sebab kalau laki-laki itu memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan dia tidak memenuhi, ada dua tipe laki-laki. Yang pertama, laki-laki yang jahat. Begitu manggil istrinya ke tempat tidur, dia nggak mau datang, yang dipikir apa?
tempat mana yang masih buka malam seperti ini. Itu laki-laki apa? Jahat. Kalau laki-laki yang baik lebih parah lagi. Siapa lagi yang harus aku nifkahi? Siapa lagi yang harus aku nafkahi? Dua-duanya nggak enak bagi istri. Oleh karenanya, kalau dipanggil suaminya segera. Dan penting juga bahwasanya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya itu berbeda-beda. Kalau suami kita dapat rezeki yang banyak, alhamdulillah kita bersyukur. Apabila suami memberikan rezeki kepada Allah, memberikan rezeki kepada suami dengan yang cukup, maka kita harus bersabar. Jadi seorang istri harus banyak-banyak bersabar. Dikasih duit dikit senyum, dikasih duit banyak ngakak. Jadi nggak ada susahnya. Kasih duit sedikit apa? Senyum. Kasih duit banyak ngakak. Jangan bilang kok cuma segini. Sekarang kan apa-apa udah mahal. Cerita lagi, cabai mahal, garam mahal, beras mahal. Gak usah diceritain, sudah tahu. Dan suami juga ketika memberikan rezeki kepada istrinya, hendaknya dengan qanaah. Wahai istriku, baru ini yang saya bisa berikan. Aku belum bisa memberikan yang lebih banyak dari ini. Maka doakan agar saya bisa mendapatkan yang lebih banyak.